Waktu itu saya tidak ikut-ikut banyak soal politik, jadi taunya Pak Jokowi orangnya baik, sederhana, toleran segala macam. Ya udah, saya juga nggak pernah nonton ini. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa baru dipermasalahkan sekarang begitu begini begitu begitu? Ya karena dulu saya nggak nonton, saya cuma taunya Pak Jokowi itu baik, merakyat, belusukan, toleran. Ya udahlah, pilih aja seperti itu. Jadi memang ternyata kalau ada yang bilang, oh urusan ijazah nggak penting, ini nggak penting. Ya kalau sejarah hidupnya saja dia tidak bisa menceritakan dengan benar, apalagi kemaslahatan rakyat satu negara. Ini ada hal yang menarik. Saya bersama seseorang yang juga ikut mengamati soal Jokowi dan ijazah Jokowi atau soal keluarga Jokowi. Nah, pernyataan dia yang kontroversial yang pernah saya lihat, pernah saya baca di sebuah channel, ya nanti bisa sebutkan channelnya, itu mengatakan, wah ini ngeri-ngeri sedap ya, tapi saya disclaimer dulu, azas praduga tak bersalah, bahwa bisa jadi Gibran itu bukan anak Jokowi. Betul. Waduh, sebentar dulu. Ini kenapa bisa begitu? Bisa jadi karena dihitung dari time frame. Saya ngasih latar belakang dulu. Bahwa menurut perkiraan Jokowi tamat pada bulan November 1985. Tapi konon katanya dia bekerja di Aceh selama 2 tahun. Jadi hebat sekali Jokowi. Selesai langsung kerja. Kenapa? Karena Gibran lahir pada tahun 1987. Padahal katanya 2 tahun di Aceh. Nah ini menjadi perkara yang menarik jadinya. Apakah memang dalam kondisi hamil besar, Bu Iriana balik ke Solo? Kan nggak boleh biasanya. Ataukah misalnya dia tidak pernah ikut ke Aceh? Atau bagaimana? Itu satu spekulasi. Spekulasi berikutnya yang saya pahami juga, memang ada yang namanya Joko Widodo yang tamat dari UGM. Tapi Joko Widodo yang tamat dari UGM itu adalah Joko Widodo yang rambutnya gondrong, yang belah tengah, yang berkumis, dan yang berkacamata. Ya kan? Bisa jadi itu apakah orang lain yang bekerja di Aceh, apakah Joko Widodo yang itu atau Joko Widodo yang lain? Ini remains mystery. Termasuk juga apakah kemudian ada seseorang yang menikah 2 kali? Ada juga spekulasi seperti itu. Jadi bisa jadi seseorang itu menikah 2 kali. Nah, hal-hal seperti ini yang kemudian coba kita urai satu-satu sebagai wujud dari bagaimana warga negara melakukan scrutinize terhadap fenomena yang sebenarnya harusnya bisa dibicarakan publik, karena kita bicara tentang pejabat publik atau mantan pejabat publik, orang nomor 1 di Republik Indonesia ini. Thank you very much for the coffee. Yeah, I'm coffee drinker. Oke. Dan Luk Susilo akan menjelaskannya secara tuntas dan jelas. Silakan Luk Susilo. One by one ya. Oke. Iya, yang pertama tadi saya tekankan betul bisa jadi, untuk sekali lagi menekankan bahwa bisa jadi. Bukan pasti saya menuduh Gibran tuh bukan anak Jokowi, enggak, tapi bisa jadi. Dan kenapa bisa sampai pada kesimpulan seperti itu? Justru untuk membenarkan perkataan Presiden Jokowi sendiri. Nah, apa maksudnya? Jadi, data yang tadi Mas Refli sudah sampaikan itu adalah data yang umum diketahui di masyarakat. Ada 3 tanggal yang perlu diperhatikan baik-baik. Nggak perlu ditampilkan begini, nggak akan terlihat juga. Oke. Jadi yang pertama itu adalah tanggal kelulusan Joko Widodo yang tertera di ijazah, baik foto Dian Sandi maupun juga dari salinan KPU yang Bang Bonatua dapatkan dari berbagai KPU, itu adalah 5 November 1985. Itu tanggal yang pertama. Tanggal yang kedua adalah tanggal pernikahan Joko Widodo dengan Iriana. Didapatkan dari buku nikah yang diupload oleh PDIP sebagai partai pendukungnya tahun 2014, karena waktu itu ada hoax-hoax apalah gitu. Saya juga nggak terlalu memperhatikan, tapi intinya bahwa itu diupload oleh PDIP dan itu berupa fotokopi. Sekali lagi fotokopi gitu kan. Di situ tertera tanggal 24 Desember 1986. Dan juga tanggal kelahiran Gibran, ya anak presiden dan sekarang ini anak presiden pada saat itu dan saat ini menjadi wakil presiden, itu 1 Oktober 1987, itu juga sangat mudah dicari. Itu adalah 3 tanggal yang
umum diketahui oleh masyarakat. Tetapi pada salah satu video yang berjudul Cerita Hidup Jokowi yang diupload oleh akun YouTube Jokowi sendiri pada tanggal 12 April 2019. Sehingga bisa disebut itu video yang diupload oleh Presiden Jokowi karena pada saat itu sedang masih menjabat sebagai presiden periode pertama. 12 April 2019 itu adalah 5 hari menjelang pemilihan presiden atau pemilu 17 April 2019. Jadi ini masih dalam masa kampanye karena kalau masa tenang itu 3 hari, ini 5 hari sebelum pencoblosan lah gitu kan. Video ini adalah video animasi sehingga Permul tidak bisa ngeles slip of tongue. Bukan video kampanye atau video seperti saya ucapkan saat ini yang mungkin aja saya bisa slip of tongue, tapi saya usahakan tidak tentunya ya. Ini video animasi, sudah dipersiapkan teksnya, diberikan teks bahasa Indonesia secara otomatis di videonya, diberikan CC dari YouTube itu bahasa Inggris. Sekali lagi CC bahasa Inggris bukan auto translate, sehingga memang ditargetkan juga untuk orang-orang yang tidak memahami bahasa Indonesia tapi bahasa Inggris, sehingga itu ada. Dan kemudian juga diberikan suara yang sangat mirip dengan suara Pak Jokowi itu sendiri. Nah, video itu sebenarnya hanya berdurasi 9 menit. Yang penting adalah pada menit ke-5 dan menit ke-6. Dikatakan bahwa, ini saya bacakan persis sesuai dengan apa yang ada di video itu. Mulai menit ke-5 detik 4. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil. Dan kami memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali di Solo, saya mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel. Kemudian diceritakan bahwa bekerja di bagian ini, bagian itu dia cobain semua. Kemudian tahun 1987 anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Gibran itu artinya gigi dan berani. Oke, saya bacakan sekali lagi ya biar lebih jelas ya. Jadi gini, sobat era sekalian dan channel lainnya, di menit ke-5 menit 5 detik 4 ya. 6:21 ini apa nih? Sampai menit 6 detik 21. Oke. Menit 5 detik 4 sampai 6:21 ya. Ada tulisan begini. Lulus kuliah tahun 1985, saya melamar ke sebuah perusahaan kertas di Aceh. Setelah diterima, saya baru tahu akan ditempatkan di hutan rimba. Pekerjaan saya adalah mempersiapkan persemaian pinus untuk kemudian ditanam di lapangan di hutan-hutan yang gundul. Beberapa bulan setelah itu, saya kembali ke Solo untuk menikahi Iriana dan menyiapkan keberangkatan kami ke Aceh. Masa awal pernikahan kami berada di dalam hutan rimba selama 2,5 tahun. Pada tahun kedua, Iriana sudah dalam kondisi hamil dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Kembali ke Solo, mulai ikut paman bekerja di pabrik mebel. Tahun 1987 anak pertama saya lahir, Gibran Rakabuming. Nah, ini memang tidak masuk akalnya adalah mengenai sekuen waktunya ya. Karena dia sudah kembali ke Solo dan tidak balik lagi. Padahal di sini dikatakan 2,5 tahun. Iya. 2,5 tahun kalau misalnya kita hitung saja dia mulai kerja itu tahun 86, ya kan? Kalau 86 Januari 86. Kabarnya Januari 86 sudah berangkat ke Aceh. Ya, Januari 86 sudah berangkat ke Aceh, maka 2,5 tahun itu menjadi pertengahan Juni kira-kira 1988. 1988. 1988. Nah, itu jadi 89,
kalau dihitung pernikahannya yang 24 Desember 1986. Ya. Kalau dihitung dari Desember 1986 2,5 tahun baru ke 89. Enggak, jangan ngomong dulu karena nggak masuk suaranya nanti. Oke. Maka kemudian secara teoritis bahwa anak lahir di Solo tahun 87 itu agak aneh. Karena secara teoritis 87 harusnya masih di Aceh. Kan begitu kan? Jadi tahun 87 harusnya masih di Aceh kalau betul-betul 2,5 tahun. Silakan teruskan. Ya, maka dari itu sekali lagi karena tadi saya sudah menjelaskan deskripsi videonya bahwa itu adalah video kampanye, video dari presiden, sehingga menurut saya tidak bisa semudah itu 2,5 tahun dibilang salah gitu kan. Maka dari itu saya membuat 2 skenario. Skenario yang pertama itu adalah betul Gibran itu lahir 1 Oktober 1987. Maka dari itu kalau 2,5 tahun awal pernikahan kami di hutan, kemudian untuk transport, terus kemudian pindah ke perusahaan paman segala macam, berarti mundur 2,5 tahun dari 1 Oktober 1987 itu adalah 1 April 1985. Jadi kita positive thinking tetap Jokowi itu lulus UGM, Jokowi itu betul menikah dengan Iriana, tetapi tanggalnya adalah sebelum 1 April 1985. Jadi ijazahnya asli, tapi bukan yang 5 November 1985. Seperti itu. Demi Gibran itu lahirnya tetap 1 Oktober 1987 dan 2,5 tahun awal pernikahan kami di tengah hutan itu betul. Seperti itu yang pertama. Yang kedua adalah lulusnya betul 5 November 1985, menikahnya betul 24 Desember 1986, 2,5 tahun awal pernikahan di hutan rimba sampai akhirnya Gibran lahir itu harusnya kalau itu ya 1989 di bulan Juli ke atas, Juni, Juli, Agustus, September seperti itu. Sehingga yang jadi pertanyaan kalau ijazahnya benar, pernikahannya benar, 2,5 tahunnya benar, maka pertanyaannya adalah yang lahir 1 Oktober 1987 itu siapa? Bisa jadi betul Gibran anaknya Pak Jokowi tapi tanggal lahirnya adalah 1989, atau Gibran yang tanggal lahirnya 1 Oktober 1987 itu adalah bukan anak Joko Widodo. Seperti itu. Ya, jadi memang ya kita harus betul-betul memperhatikan soal sekuen waktu sebenarnya. Saya ini sudah pernah membahas ini juga soal sekuen waktu ini dari sebuah berita dan jangan-jangan Luk Susilo juga waktu itu narasumbernya, jangan-jangan ya. Saya lupa. Tapi intinya memang ini ada Pak Ugro di sini, ada Mas Roy di sini ya. Memang dari sekuen waktu ini agak membagongkan karena dia mengatakan lulus pada tanggal 5, let's say 5 November ijazahnya, 5 November 1985. Lalu dia mengatakan bahwa dia ke Aceh selama berapa? Itu Oke. Jadi 2,5 tahun awal pernikahan kami dihabiskan di hutan rimba itu setelah menikah loh. Okay. Dan menikahnya itu beberapa bulan setelah lulus. Nah itu yang saya ingin pastikan ya. Jadi 2,5 tahun awal pernikahan itu dihitung sejak 24 Desember 1986. Ya kan? Iya kan? Kan nikahnya tergantung. Bukan, kan dia bilang nikahnya 24 Desember 1986. Dia nggak pernah bilang begitu. Oh, yang 24 Desember 1986 adalah data fotokopi buku nikah yang diupload oleh PDIP. Oh iya, oke. Kalau dari mulutnya Pak Jokowi sendiri, saya nggak pernah, paling tidak saya belum mendengar itu. Kalau ada, mohon dikoreksi. Oke, itu ya. Jadi tolong saya koreksi ya. Jadi dia menurut buku nikah yang di-share PDIP menikah pada tanggal 24 Desember 1986. Dan dia mengatakan ya di film ini, animasi ini dia 2,5 tahun setelah nikah hidup di Aceh. Ya, di hutan rimba. Di hutan rimba. Kalau 2,5 tahun dari 1986, 87, 88, 89. Berarti kira-kira pertengahan 2,5 tahun itu ya bulan Mei. Iya. Ya kan? Juni. Ya, bulan Mei lah, bulan Mei. Kalau Mei 5 kan itu ada 1 bulan tadi spare. Ya. Nah, jadi harusnya Mei 89 dia baru pulang ke Solo, Pak Ugro. Sementara dia mengatakan dia 2 tahun pada tahun kedua
Iriana sudah hamil, dalam kondisi hamil, dan kita memutuskan untuk melahirkan anak pertama kami di Solo. Jadi Iriana itu sudah dalam keadaan hamil, tetapi lahirnya di Solo pada tanggal 1 Oktober 1987. It doesn't make sense, nggak masuk akal. Karena tadi secara teoritis harusnya 2,5 tahun dia masih di Aceh. Dan jaraknya jauh. Jadi kalau dia nikahnya tanggal 24 Desember 19, Pak Ugro mulai tertarik nih, 1986, maka ya 2,5 tahun di Aceh berarti dia sampai Mei 1989. Kan 2,5 tahun, Mei 1989. Nah, Mei 1989, sementara Gibran lahir 1 Oktober 1987, jauh sekali. Padahal dia bilang, mereka kembali. Dan kemudian disitulah memutuskan untuk Gibran lahir. Jadi, dia kalau misalnya begitu, dia kurang dari 1 tahun di Aceh. Ya kan? Kurang dari 1 tahun. Itu pun kita juga berpikir, berarti udah ada hamil besar sekali, balik dari Aceh nggak gampang ya. Apakah memungkinkan seorang yang hamil besar itu naik pesawat dan kemudian dari Aceh lagi dari pedalaman melakukan perjalanan jauh. Kalau hamilnya masih di-handle misalnya seperti teman kita depan ini nih, ibu hamil tapi malam-malam terus gitu, mungkin masih bisa. Tapi kalau udah hamilnya besar, nah ini sekuen waktu yang ditemukan Luk Susilo yang memang menjadi tanda tanya besar. Jadi ada 3 waktu sekali lagi ya. Pertama 5 Desember 1985, yang kedua 24 Desember 1986, yang ketiga 1 Oktober 1987. Dan yang keempat ada clue, 2,5 tahun di Aceh setelah menikah. Iya betul. Oke, apalagi yang akan Anda sampaikan? Jadi kalau diberikan ilustrasi seperti ini. Kalau ini adalah sebuah foundation yang katanya dari para termul-termul itu Gibran itu ngambil foundation di UTS Insert, tapi belakangan jadi diploma. Nah, foundation ini kita anggap adalah 9 bulan 9 hari. Apa itu 9 bulan 9 hari? Itu adalah jarak antara tanggal di buku nikah yang fotokopi buku nikah yang diupload oleh PDIP, karena termul-termul ini kan suka mempermasalahkan fotokopi gitu kan. Fotokopi buku nikah 24 Desember 1986 ke Gibran lahir 1 Oktober 1987. Boleh tolong dipegangin? Oke. Nah, jadi jaraknya 9 bulan 9 hari. Ini adalah 2,5 tahun, ya kan? Oh, berapa kalinya tuh kan? Nah, ini adalah 2,5 tahun yang seperti dikatakan video yang tentu saja saya ulangi lagi ya. Ini adalah video kampanye Presiden Jokowi diupload 12 April 2019, animasi, jadi bukan video langsung gitu kan, bisa diedit kata-katanya, maksudnya bisa disiapkan terlebih dahulu. Ada teks bahasa Indonesia, ada CC bahasa Inggris, bukan auto translate sekali lagi, tapi betul-betul CC bahasa Inggris, dan dia diberikan voice over suara Jokowi. 2,5 tahun awal pernikahan dihabiskan di hutan rimba. Tahun kedua Iriana hamil, sedangkan data yang kita tahu selama ini adalah ya 24 Desember ke 1 Oktober, 24 Desember 1986 ke 1 Oktober 1987, ke 1 Oktober 1987 yaitu 9 bulan 9 hari. Kalau dibandingin 2,5 tahun jadi seperti ini. Jauh gitu banget. Kan. Jauh banget, makanya tadi saya berikan, kalau misalnya Bang Levi yang tadi jelaskan kan lulusnya benar 5 November 85, nikahnya benar 24 Desember 86, jadi Gibrannya yang digeser. Tapi kalau saya memberikan kemungkinan juga, betul lulus UGM, tapi misalnya Januari 85. Betul menikah dengan Iriana, misalnya Maret 1985. Sehingga betul 2,5 tahun di tengah hutan, kemudian Gibran lahir 1 Oktober 1987. Jadi ijazah tetap, ya punya ijazah asli, tapi bukan yang 5 November 85. Ya itulah seperti itu. Ya, tapi memang skenario seperti itu memang agak apa ya, spekulatif sesungguhnya. Tetapi yang bisa kita pegang dari dokumen yang ada tadi bahwa dia itu lulus 5 Desember 1985, kemudian menikah menurut buku yang beredar itu 24 Desember 1986, Gibran lahir 1 Oktober 1987, dan dia 2,5 tahun di hutan Aceh setelah menikah. Dan tahun kedua Iriana hamil. Ya, padahal tahun kedua Iriana hamil. Padahal kalau 24 Desember 86 ke 1 Oktober 1987 yaitu tadi cuman 9 bulan 9 hari. Ya. Tahun pertama. Baru tahun pertama. Jadi secara teoritis
kalau misalnya dia setelah menikah, ya 2,5 tahun setelah menikah kan, Iya. jadi sebenarnya dia di Aceh 2 tahun setelah menikah. Pada tahun kedua, berarti tahun kedua itu adalah ya paling tidak Desember 1987, ya Desember 1987, tahun keduanya. Tahun keduanya. Jadi itu yang kemudian membagongkan kita. Sekali lagi, penting bagi kita meluruskan sejarah. Kadang-kadang orang bicara what for sejarah, kan sudah lewat. Loh, justru sejarah itu yang sesuatu yang sudah lewat. Kalau belum lewat namanya bukan sejarah, ya kan? Bukan, maksudnya tahun kedua itu bisa saja menginjak beberapa hari setelah tahun pertama. Tahun kedua dia bilang, bukan 2 tahun. Tahun kedua. Ya, nah jadi memang akhirnya saya makin yakin bahwa perlu dibentuk independent fact finding team, ya, untuk tidak hanya menyelidiki latar belakang pendidikan Jokowi, tapi juga latar belakang sosoknya yang makin kita dalami makin meragukan. Bahkan ada orang yang mengatakan sosok Joko Widodo itu lebih dari satu. Wallahu alam tentunya, ya. Apa ada lagi yang mengatakan, oh ini kok agak beda sekarang, lebih pendek, lebih lebar, lebih tegap dibandingkan sebelumnya. Nah, yang begini-begini ini remain speculation di publik, tetapi kalau tidak pernah diluruskan maka sejarah kita akan penuh dengan gosip yang terus-menerus. Jadi daripada gosip, lebih baik dibuat yang namanya tim independen itu. Pak Ugroseno bersedia menjadi pemimpin tim itu. Silakan closing statement. Closing statementnya adalah saya pernah pilih Pak Jokowi bahkan 3 kali. Mulai dari pertama kali saya nyoblos di Pilkada DKI, dari Pilpres Pilkada 2012, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Tapi waktu itu saya tidak ikut-ikut banyak soal politik, jadi taunya Pak Jokowi orangnya baik, sederhana, toleran, segala macam. Ya udah, saya juga nggak pernah nonton ini. Makanya kalau ada yang bertanya, kenapa baru dipermasalahkan sekarang begitu, begini, begitu, begitu? Ya karena dulu saya nggak nonton, saya cuma taunya Pak Jokowi itu baik, merakyat, belusukan, toleran. Ya udahlah, pilih aja, seperti itu. Jadi memang ternyata kalau ada yang bilang, oh urusan ijazah nggak penting, ini nggak penting. Ya kalau sejarah hidupnya saja dia tidak bisa menceritakan dengan benar, apalagi kemaslahatan rakyat satu negara. Seperti itu. Oke, ya, sekali lagi kita bicara tentang integritas nasional. Bangsa yang besar adalah bangsa yang bukan hanya menghargai sejarah, tapi sejarahnya benar, ditulis dengan benar. Itu saja kawan-kawan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.